Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Berjumpa dalam program Morning Call GPIB pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Giovanno Adinugroho yang saat ini dipercayakan untuk melayani di GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam. Lebih tepatnya Pospelkes Roti Hidup Munyau dan Air Hidup Stogor. Saat ini saya akan mengajak untuk kita semua merenungkan firman Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa yang maha baik. Di pagi yang indah ini, kembali kami mengucap syukur akan kasih dan kebaikan yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari yang baru, nafas kehidupan yang tiada hentinya. Oleh karena itu ya Bapa, kami akan mensyukuri pagi kami pada hari ini dengan kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dan hikmat-Mu menolong setiap daripada kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari kami. Ya Bapa, dalam keterbatasan dan kedelayakan kami, kiranya Engkau Allah yang melayakan dan memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yunus. Yunus pasal 4 ayat 7-9. Firman Tuhan yang menyatakan, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari yang menyengat kepala Yunus, sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu kisah tentang seorang pemuda di kota besar yang hidupnya terbiasa dengan fasilitas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Setiap hari ia menikmati akses internet yang serba cepat, ruangan yang ber-AC, tempat nongkrong yang ramai, dan segala kemudahan yang membuat hidup terasa ringan. Namun di antara semua kenyamanan itu, seorang pemuda ini dalam hatinya tumbuh suatu kerinduan. Kerinduannya adalah ia ingin masa depannya dipakai oleh Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu dan proses, Tuhan menjawab apa yang menjadi harapannya. Ya, pemuda ini memilih untuk menjadi seorang pendeta di GPIB. Tuhan mendengar harapannya untuk ia dipakai oleh Tuhan. Ia membayangkan bahwa pelayanan itu penuh sukacita. Jemaat akan menyambut dengan hangat serta kehidupan yang tetap nyaman seperti sebelumnya. Tapi kita ketahui realita tidak selalu seindah dengan bayangan yang ada. Seorang pendeta yang baru ditabiskan, ia akan memulai titik pelayanannya di suatu tempat atau jemaat yang kecil, atau kita lebih kenal dengan Pospelkes. Ia ditempatkan di sebuah daerah pelayanan yang jauh dari hiruk pikuk kota, dengan fasilitas yang terbatas, mungkin sinyal yang sulit, jalan yang belum sepenuhnya baik, dan jemaat yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada lagi kenyamanan yang bisa ia nikmati. Listrik yang kadang sering padam, sinyal internet yang kadang tidak ada, bahkan semua itu menjadi bagian dari hari-harinya.
Disinilah yang seringkali menjadi dilema. Mulai timbul pertanyaan dalam hati pada Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah meninggalkan semuanya untuk melayanimu? Mengapa justru engkau ditempatkan di tempat seperti ini? Kenyamanan yang dahulu tempat bersandar kini tidak ada lagi. Seperti Yunus yang bersandar pada naungan pohon jarak, pemuda itu pun tanpa sadar telah menyandarkannya pada kenyamanan sebagai pohon jarak dalam hidup dan pelayanannya. Ketika semua nyaman itu dirusak oleh keadaan, hatinya menjadi goyah, hatinya menjadi marah dan kecewa. Inilah yang dalam perenungan SBU dikatakan digital fragility. Kerapuhan emosi ketika kenyamanan dari luar, termasuk teknologi dan fasilitas yang ada, hilang dari kehidupan kita. Sama seperti Yunus yang marah saat pohon jarak itu dihinggapi oleh seekor ulat, lalu mati. Begitu juga pemuda ini. Ia lebih memilih sedih akan kehilangan kenyamanan daripada bersuka cita dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, namun ini bukan soal pendeta, tapi setiap bagi orang kita yang percaya dipanggil oleh Allah. Melalui kesunyian, melalui keterbatasan, dan pergumulan itulah Tuhan sedang mendidik kita. Kita mulai belajar bahwa panggilan Tuhan itu bukan tentang tempat yang nyaman, sinyal yang kuat, atau fasilitas yang lengkap. Panggilan Tuhan adalah tentang ketaatan, kesetiaan, dan kasih yang menjangkau banyak orang. Sama seperti belas kasih Tuhan yang luas atas Niniwe. Tuhan seakan sedang berkata kepada Yunus dan berkata kepada kita pada saat ini, patutkah engkau marah hanya karena kenyamananmu telah hilang? Disitulah kita semua akhirnya mengerti bahwa panggilan bukan soal dirinya, melainkan tentang kasih Allah yang bekerja melalui kehidupan kita. Bahwa kenyamanan bisa hilang, sinyal bisa putus, dan fasilitas bisa rusak dan lain sebagainya. Tetapi panggilan Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah di tengah kerapuhan itulah. Justru iman kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dalam kepada Tuhan. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, kisah Yunus dan seorang pemuda ini adalah cerminan bagi kita semua. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita hidup di zaman yang serba mudah dan serba nyaman. Teknologi, fasilitas, dan berbagai kemudahan membuat kita hidup terasa lebih ringan. Namun tanpa kita sadari, kenyamanan seperti pohon jarak yang ada dalam bacaan kita, dalam kehidupan kita menjadi tempat kita bersandar. Merasa kita aman dan merasa kita bahagia. Namun ketika permasalahan muncul, kita mudah marah. Kita mudah kecewa dan kita mudah untuk menyalahkan Tuhan. Sama seperti Yunus yang berkata, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kita pun sering kali bersikap demikian. Walau tidak selalu kita ucapkan dengan kata-kata. Lewat pergumulan sehari-hari kita, Tuhan sebenarnya sedang bertanya pada hati kita. Apa yang paling kita andalkan dalam hidup ini? Kenyamanan atau Tuhan? Pemuda tadi akhirnya belajar bahwa panggilannya bukan tentang betapa nyaman hidupnya, melainkan betapa setia ia menjalani kehendak Tuhan. Demikian pula dengan kita. Iman tidak dibuktikan saat semua berjalan dengan lancar, tetapi justru ketika kita mampu bersyukur di tengah keterbatasan dan tetap setia di tengah kesulitan. Bahkan setiap kita siap untuk kehilangan yang membuat kita nyaman. Marilah kita memulai hari yang baru bukan hanya dengan pengertian baru, melainkan kita memulainya dengan hati yang mau diubahkan dari mencintai kenyamanan menjadi kenyataan dalam kehendak Tuhan. Ingat, kita telah menerima panggilannya sebagai orang percaya. Mari taati panggilannya. Bukan kenyamanan yang membuat kita tumbuh dalam iman, tapi bagaimana tantangan dan pergumulan yang ada menumbuhkan iman kita. Tuhan memberkati kita di tengah setiap aktivitas, tugas tanggung jawab, dan pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Amin.
Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami pada saat ini. Terima kasih di pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali kami mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau menuntun setiap daripada kami untuk kami memperoleh pengertian yang benar dan kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau menyerahkan aktivitas kami baik dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melewati setiap tantangan-tantangan yang ada, melewati setiap pergumulan, bahkan melewati hari-hari kami penuh dengan damai sejahtera dan kasih penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali pada program Morning Call berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.